Preview. .4 FM di Main Series, yuk melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, baik Seekers, kembali lagi di Dimensi News bersama saya Nardesinan Bella dan Saya Bayu Kuranta. Berita pertama datang dari ranah internasional dari berita Koran Kedaulatan Rakyat edisi 21 Maret 2020. Italia peringkat utama korban corona terbanyak. Roma. Perdana Menteri Italia memperpanjang lockdown sampai 3 April 2020. Langkah itu diambil karena saat ini Italia menduduki peringkat pertama pandemi corona dengan jumlah kematian terbanyak. Sedikitnya 3.405 orang tewas akibat COVID-19 di Italia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Cina, di mana COVID-19 menewaskan 3.245 jiwa. Pada Kamis 19 Maret 2020, ada sekitar 427 orang yang tewas akibat virus corona di Italia. Secara global, terdapat 325.650 orang yang terkonfirmasi mengidap virus novel corona. Angka kematian global akibat virus corona telah mencapai 1.800 jiwa. sedangkan berita kedua adalah berita nasional yang termuat dari Harian Kompas edisi 21 Maret 2020. Di sini Kompas mengatakan bahwa solidaritas membangun harapan. Jakarta, penyebaran COVID-19 yang mengancam keselamatan publik mulai memantik solidaritas dari berbagai macam kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan harapan bahwa warga bangkit untuk bergotong royong, mengubah keterancaman komunal menjadi rasa tanggung jawab bersama dalam menghadapi COVID-19. Pada Jumat 20 Maret 2020, kasus positif COVID-19 naik menjadi 369 kasus dari hari sebelumnya, yaitu 309 kasus. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal juga sangat naik secara drastis. Dari awalnya 25 orang menjadi 32 orang, sementara pasien yang sembuh hanya sekitar 17 orang. Di tengah terus membesarnya penyebaran COVID-19 ini, inisiatif solidaritas kewarganegaraan semakin dibutuhkan agar upaya pencegahan virus corona dapat lebih cepat ditanggapi dan optimal. Sejauh ini gerakan solidaritas ini muncul di berbagai platform media sosial seperti kitabisa.com yang dalam sepekan terakhir muncul setidaknya 219 kampanye untuk melakukan penggalangan dana. Dana sumbangan yang diinvestasikan oleh masyarakat terakumulasi sekitar 6 miliar. Jumlah sumbangan juga bervariasi mulai dari Rp10.000 dan juga CEO kitabisa.com mengatakan sebagian hasil penggalangan dana ini telah disalurkan untuk tenaga kesehatan berupa alat pelindungan diri atau APD dan makanan untuk masyarakat kurang mampu yang anggota keluarganya terinfeksi kasus COVID-19. Sedangkan dari ranah lokal sendiri, yaitu dari Koran Kedaulatan Rakyat Jogja, edisi Sabtu 21 Maret 2020 di sini dikatakan balita 3 tahun sembuh, dirawat di RSUP Sarjito. Hasil lab mengatakan bahwa ia negatif COVID-19. Anak balita usia 3 tahun yang sedang dirawat di ruang isolasi RSUP Dr. Sarjito karena positif pada Kamis 19 Maret dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan laboratorium terakhir, balita tersebut adalah negatif COVID-19. Menurut Bayu nih, gimana dengan kasus corona ini? Negara Italia ini adalah negara yang memiliki populasi orang tua yang banyak. Jadi virusnya itu lebih menyebar dan membuat orang itu tewas karena memang yang kena lebih banyak orang tua. Jadi lockdown adalah langkah yang tepat untuk dilakukan di Italia. Kalau di Indonesia sendiri, menurut Narda, apakah sebaiknya di lockdown juga? Menurut saya sebaiknya di lockdown. Namun pemerintah masih memikirkan dari segi ekonomi. Karena masyarakat kita sendiri, kita bisa ketahui bahwa perekonomiannya rata-rata berada di menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi mungkin lockdown adalah cara paling terakhir mungkin ya untuk mengatasi virus corona. Baik. Sedangkan dari kasus bayi sendiri nih, CNN sempat mengatakan bahwa balita yang sembuh ini akan dibuat film oleh Dinas Kesehatan. Menurut kamu gimana nih, Bay? Film sebaiknya tidak dilakukan lebih dahulu karena virus ini masih cukup rentan dan pembuatan sebuah karya seni film sebaiknya tidak terlalu cepat dilakukan dan masih ada hal-hal yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus virus corona ini.
Lagi pula untuk memberikan motivasi kepada masyarakat yang maksud saya yang terkena COVID-19, kita bisa lihat bahwa sudah banyak sekali pemberitaan tentang yang pengidap corona COVID-19 ini yang 01, 02, 03 yang sudah sembuh. Sebaiknya mungkin itu nggak perlu dilakukan karena hanya untuk buang-buang waktu dan juga biaya. Betul sekali, Narda. Terima kasih. Beginilah berita dari Dimensi News. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Seekers, selamat datang di 89.4 FM Dimensi Radio Melihat dari berbagai sudut pandang. Bersama aku Nardesina Mela dan Bayu Ekranta. hari ini kita akan membahas tentang parenting. Parenting dalam pernikahan dini. Jadi nanti akan ada tamu spesial yang akan membantu kita untuk lebih memahami apa sih itu parenting dan pernikahan dini juga. Dan juga Bay, nanti ada lagu-lagu yang sangat enak didengar nih Bay dari Korek Kayu. Kamu pernah nggak dengar Korek Kayu? Belum pernah itu band? Iya, jadi Korek Kayu itu adalah band yang dibentuk oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma dan bergenre oldies pop. Oldies pop. Kamu Genre pernah nggak? apaan tuh? Kamu pernah nggak dengar oldies pop? Tidak pernah. Ya udah, kalau belum tahu langsung aja yuk kita dengerin, check it out. Udah. Oh, ingin pulang ke Jogja, tempatku di tempat dan menjadi dewasa.
meraba dan memahami dunia. Meraba dan memahami dunia. Ku kayu sepedaku, nikmati pagi nan cerah, kau nampak tersipu, rona pipimu memerah, ingin rasa hampiri dirimu, ajak bersepeda bersamaku. Paras cantikmu terlukis indah di mataku, terhenti lajuku tepat di depan rumahmu, ingin rasa hampiri dirimu, ajak bersepeda bersamaku. Senang ku rasa tawa ceria, ku ajak kau keliling desa, berharap di kau tersenyum mesra. Oh hari ini sungguh ku nanti, berdua menikmati pagi, berharap kan terulang kembali. Paras cantikmu terlukis indah di mataku, terhenti lajuku tepat di depan rumahmu, ingin rasa hampiri dirimu, ajak bersepeda bersamaku. Senang ku rasa tawa ceria, ku ajak kau keliling desa, berharap di kau tersenyum mesra. Oh hari ini sungguh ku nanti, berdua menikmati pagi, berharap kan terulang kembali. Berharapkan terulang kembali. Berharapkan terulang kembali. Berharapkan terulang kembali. Preview. 89.4 FM Dimensi Radio Melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, balik lagi nih bareng aku, Nardi Sinambela, dan rekan aku. Bayu Wikranta. Di siang hari ini, baik kita mau ngebahas topik tentang apa sih? Nah, kita hari ini akan membahas tentang parenting dalam pernikahan dini. Kenapa kita harus membahas ini, Bay? Menurut saya ini penting karena pernikahan dini dan parenting itu ada sangkut pautnya nih dengan kita sebagai pelajar. Menurut data dari BKKBN, di tahun 2019, usia pernikahan di Indonesia itu 20%-nya adalah mereka yang di bawah usia standar, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Yang bener nih, gak baik infonya. Untuk data di sini sih menyebutnya seperti itu. Menurutmu parenting itu apa? Kamu tahu nggak sih parenting itu apa, Nar? Parenting itu kan bahasa Inggris. Iya, Artinya cara pengasuhan gak sih, Bay? Ada sangkut dengan orang tua nih. Nah, orang tuamu gimana tuh sama kamu?
Kalau dari sisi mananya nih, Bay? Karena kamu di sini rantau kan, Iya, dan aku orang anak tuamu agak rantau. jauh kan Hmm. di sana. Paling sih gini ya, biasanya orang tua aku tuh kayak sering ngechat lewat WA group, tapi sih yang paling aktif sih itu papaku. Tapi kayak aku ngerasa gimana ya, kan aku kan kayak udah dewasa, terus kayak ditanya-tanyain mulu lagi apa, lagi ngapain di mana. Jadi kayak aku ngerasa apaan sih gitu. Terus Itu kamu gimana, cerita Bay? papamu ya, kalau Iya. aku sih ibu sih. Mama aku yang nanya, cuman ya sama sih kebetulan aku juga males juga terkait tanya. Iya. Cuman mau nggak mau kan karena mungkin orang tua kan soal kita lagi jauh, mereka ya wajar sebenarnya soal itu. Jadi kira-kira penting mungkin Kayak gitu ya? Iya, Mungkin kayak itu gitu sih. kali ya, Iya, cara masuk. parenting sekedar pertanyaan seperti itu. Oke. Kebetulan di sini ada narasumber nih yang akan membantu kita untuk memahami parenting itu seperti apa. Undang. Mari kita sambut Mbak Dia Purwitarini, SPSI, MPSI, psikolog, dan beliau ini adalah psikolog di bidang pendidikan dan juga beliau bekerja di Miracle Psikologi. Halo. Selamat siang Mbak, bagaimana kabarnya? Hebat, sehat, bersemangat. Terima kasih sudah mau datang bersama kami. Ya, Tapi nih Mbak, sebelum kita bahas lebih lanjut, lebih enaknya dipanggil Mbak atau Ibu. Mbak aja ya. Mbak Dia atau Saya biasa dipanggil ini. Oke. Jadi kita akan manggilnya Mbak Rini ya, baik? Oke, baik. Untuk Mbak itu parenting itu apa ya dan bagaimana sih? Apakah apa yang kita bilang tadi itu benar? Benar. Oh. Oke. Apakah parenting itu cuma sekedar cara pengasuhan doang, Mbak? Ya, nah, jelasin ya. Iya. Parenting itu segala sesuatu yang berhubungan dengan menjadi orang tua. Pengasuhan itu hanya salah satunya setelah anaknya lahir, tapi sebelumnya suami istri yang sudah berjanji, berkomitmen untuk membangun pernikahan itu mesti menyiapkan diri untuk jadi parent yang baik. Itu dia parenting. Untuk parenting itu sebenarnya saya kebetulan punya cerita Mbak. Mm-mm. Teman saya di kampus yang menikah pada usia 20 tahun. Oke. Ini ceritanya saya cerita dikit Mbak ya. Jadi dia alasannya nikah itu sebenarnya bilangnya sih nggak bernikah. Untuk orang tuanya bilang dia bahagia anaknya nikah, tapi sedih juga karena harus pergi. Walaupun sudah merantau, tapi ketika menikah seperti perginya itu ada rasa-rasa yang berbeda seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu dia merasa bahwa mental itu dibentuk oleh dirinya atas waktu yang berjalan. Dan untuk omongan orang lain itu banyak sebenarnya kepada teman saya ini, dan sebenarnya dia juga tidak terlalu peduli soal itu karena dia ingin fokus pada pernikahannya. Dan tampaknya ini teman saya ini orangnya pede banget ketika menjelaskan tentang pernikahannya dia, dan dia tidak ingin mendengarkan orang-orang lain mengenai pernikahannya itu. Pokoknya dia ingin fokus dan tetap positif dan optimis terhadap pernikahannya dia. Nah itu sih, dan kesepakatan untuk parenting dia dan istrinya itu ya melihat dari orang tua sebelumnya sih, dan itu diaplikasikan untuk anaknya dia nanti. Umurnya berapa? 20 tahun, 20 tahun. Istrinya? 22 tahun, karena istrinya lebih tua. Oke. Nah, setelah mengetahui cerita itu tuh Mbak, bagaimana sih tanggapan Mbak Rini mengenai situasi yang dihadapi oleh teman kita nih Mbak? Ya, itu banyaknya terjadi di sekitar. Sekarang masanya sedang teman-teman milenial itu eksistensi dirinya membuat banyak startup, kerja dari rumah, terus membuat usaha-usaha mandiri. Itu bagus banget. Itu membuat para cowok nih sudah pada siap nikah lebih dini. Bayi siap ya Bayi. Bayi siap. Sepertinya Oke. tidak. Itu oke, karena di Undang-Undang Pernikahan dulu ya tahun 74 itu syarat pernikahan umurnya 16 buat perempuan, 18 buat laki-laki. Sekarang di tahun 2019 direvisi jadi 19 tahun dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Itu minimal 19 tahun. Kalau temennya udah 20, saya rasa dia sudah punya kemauan untuk membuat komitmen menikah, berarti mungkin dia sudah siap secara mental, dia sudah siap secara finansial, sambil kuliah dia tahu harus ngapain, sehingga membentuk keluarga itu dia sudah paham. Kan ngebet nikah itu nggak cuma untuk biologis, you know. Ya,
Tapi ada konsekuensinya, ada hak dan kewajibannya, dan dia tentu happy menjalaninya gitu. Kalau dari kamu ceritain kan dari sisi cowoknya ya, saya pengen tahu sebenarnya dari sisi ceweknya gimana, dia terpaksa atau enggak, atau dia bahagia memang menjalani itu. Karena it's okay di umur segitu, saya dulu menikah umur 19 dan suami 24, kami bisa menjalani itu, kenapa tidak yang lain juga bisa menjalani. Tapi kemudian parentingnya berbeda dengan yang dari zaman dulu kalian diperlakukan. Ini beda zaman, beda era. Kaliannya aja milenial nih, digital, udah segala sesuatu itu nggak pakai ngomong, nggak pakai tatap muka, atau lebih ringkas, segala sesuatu lebih ringkas. Jadi beda sekali. Mungkin tadi kan di chat, di apa ya, itu zaman dulu ya. Karena dari dulu kita menggunakan 3 tipe parenting: otoriter, demokratis, dan permisif. Orang tua kita dulu ada yang otoriter banget dari kecil sampai kita besar. Jadi mau kemana harus pamit, pulangnya jam berapa, sebelum jam 10. Aturan-aturan seperti itu masih diberlakukan. Sedangkan zaman sekarang anak-anak milenial bisa begadang, bisa kerja jam berapapun itu dari jarak manapun. Jadi itu harusnya lebih fleksibel. Jadi zaman sekarang lebih permisif. Mungkin yang bisa saya pesankan ke temen yang masih muda sudah menikah, jadikan anaknya sahabat, tapi tetap menggunakan otoriter. 3 tipe tadi tetap digunakan. Otoriter untuk hal-hal yang dilarang, yang harus dilarang. Nggak boleh buka pornografi, nggak boleh akses ya kejahatan-kejahatan. Kita tahulah secara normal apa yang harus kita tegakkan untuk otoriter, mana yang boleh demokratis, artinya Anda boleh begini tapi tidak boleh begini, mana yang permisif. Kalau kalian udah seumur gini, mestinya udah permisif, oke, boleh berkegiatan apa asalkan bertanggung jawab. Di situ dipegang 3 hal itu, dan kalian sebagai orang tua muda mengikuti kondisi anaknya sesuai dengan perkembangannya. Jadi, tantangan orang tua sekarang harus banyak belajar. Luar biasa. Nah, gimana tuh, Nar? Boleh tercerahkan sekarang tentang parenting itu? Tunggu dulu nih, Bay. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ada baiknya kita jeda dulu nih. 89.4 Dimensi Radio, Melihat dari berbagai sudut pandang. Yeay, akhirnya lulus SMA. Sayang, nikah yuk. Sayang, kok diem aja sih? Jawab dong. Hah? Nikah? Kan umur kita belum cukup. Tapi kan teman-teman kita udah banyak yang nikah. Berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ke-7 di dunia, yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum berusia 15 tahun. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Sebelum menikah, siapkan mental, pendidikan, dan finansial yang cukup untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dimensi Radio. Dasar dungu, Dia kurus, Culun, kurus, Pecundang, culun, kurus, culun, jelek, dasar dungu. culun. Apa sih salahnya jadi diri sendiri? Manusia nggak ada yang sempurna kali. Kenapa kalian menuntut aku untuk menjadi seperti yang kalian mau? Menurut data dari KPAI per tanggal 30 Mei 2018, terdapat 36 kasus kekerasan dan bullying pada anak di Indonesia. Catatan kasus ini setara dengan 22,4% dari total kasus yang tercatat di KPAI. Satu-satunya cara untuk kamu bisa survive, bodo amat, dan jalan terus adalah dengan mengontrol dirimu sendiri. Kamu berhak menutup telinga untuk ucapan sampah dari orang yang tak punya peran dalam hidupmu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Halo Seekers, balik lagi nih di 89.4 FM Dimensi Radio Melihat dari berbagai Sudut Pandang. Nah nih Bay, berhubungan tadi kamu nanya nih ke aku tentang parenting, ya aku udah paham dong, udah tercerahkan istilahnya. Oh, yang sama, jadi yang tadi itu menarik banget dan aku masih tetap penasaran, jadi ada info yang aku lebih tanyakan lagi nih. Tapi sebelum lebih lanjut, aku mau nanya nih, kamu udah paham belum tipe-tipe parenting? Ada 3, tadi aku dengarnya. Masih ingat? Ada, masih ingat kalau ada Jangan tipe nyontek. otoriter, demokratis, dan permisif. Bedanya di mana? Bedanya itu tipenya kalau yang otoriter itu biasanya diterapkan untuk mereka orang tua yang ingin berikan sebuah larangan atau peraturan pada hal yang kurang baik pada anaknya. Lalu demokratis itu lebih mendekatkan diri pada anaknya dengan pendekatan yang baik juga. Dan permisif itu, Permisif itu... nah kayaknya aku lupa. Sebaiknya kita tanyakan lagi nanti ya di Ya. pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama ada di kamu, Nar. Nah, menurut Mbak Rini sendiri nih, apakah usia itu dapat menjadi indikator kematangan seseorang untuk dapat menikah? Asalkan di atas 20 tahun ya, Mm-mm. itu enggak. Jadi kedewasaan, kematangan pribadi itu enggak dilihat dari usia aja. Jadi seseorang dalam perjalanan hidupnya sebelum umurnya 20, kemungkinan dia sudah mengalami banyak beragam kejadian, beragam peristiwa yang membuat dia belajar untuk mengambil keputusan, untuk mencari solusi, untuk berguru kepada seseorang. Itu menyebabkan dia punya kekayaan batin. Nah, itu yang membuat seseorang secara mental itu udah matang. Beda lagi, udah usia 30 tapi di rumah aja, sukanya merenung, ngerokok, pasif gitu ya, main game terus, ya udah nggak ada kedewasaannya dia karena dia tidak belajar, dia tidak bertanya, tidak bersosial. Itu yang menyebabkan seseorang kurang matang. Jadi indikator usia itu belum tentu tepat. Berarti yang disebutkan BKBBN ini bisa dibilang masih ada dari segi pandang yang lain ya, karena dia bilangnya 21 tahun dan Iya. 25. Oh, oke. 21 tahun dan 25 tahun harapannya di banyak keluarga yang umum itu anak-anak sudah beranjak remaja dan mulai menjadi dewasa muda, mulai mencoba kerja part time, sudah SMA, udah kuliah, sudah mandiri secara distance ya, maksudnya mungkin ngekos, mungkin kuliah di tempat yang jauh gitu, sehingga kemandiriannya terbentuk. Nah, makanya sudah dipercaya tuh untuk boleh membuat ikatan baru sebagai keluarga muda. Nah, nih Mbak, misalnya nih, seseorang mengatakan bahwa ia optimis sekali untuk menikah di usia yang emang masih muda. Apakah itu tuh hanya untuk menutupi atau maksudnya menutupi hanya omong doang, atau emang benar-benar dia itu bilangnya siap secara psikologis, gimana Mbak? Sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar siap ya menghadapi pernikahan, karena masalah itu muncul setelah menikah. Biasanya gitu. Kalau orang pacaran itu selalu yang indah-indahnya ya yang diketahui. Selalu yang terbaik, sisi terbaik dari calonnya gitu ya. Udah cantiknya, aduh ramahnya, aduh nyamannya gitu. Setelah pernikahan kan, kemudian tuntutan masyarakat adalah punya rumah sendiri, tinggal di mandiri secara finansial, mandiri secara emosi, tidak bergantung dikit-dikit nanya orang tua, dikit-dikit nanya orang tua. Itu baru diketahui setelah pernikahan, bahkan setelah resepsi dan kalian baru menyendiri berdua aja, baru tahu kalau oh ya habis ini kita harus bayar listrik, harus ngapain, cari uang tiap bulan. Itu setelah menikah. Jadi kalau bisa tuh kompaknya si suami istri itu sudah dibentuk dari awal, sehingga masalah-masalah itu semua orang bilang ya setelah menikah baru nyemplung nih ke masalah, tapi kan prepare atau enggak, sehingga perlu dipikirkan bersama bagaimana bisa melewati itu. Setelah pernikahan itu kan ada jenjang yang lebih lanjut Mbak, yaitu sebuah kehamilan. Nah, menurut Mbak dari kacamata psikologi, bagaimana sih kehamilan di usia dini itu? Ya,
itu ngikut yang tadi ya, kesiapan mental. Kalau secara finansial, suami istri ini sudah tahu bagaimana mencukupi kebutuhan tiap bulannya. Kalau hamil kan harus ke dokter tuh tiap bulan. Gizinya dipenuhi untuk kesehatan ibu dan janinnya. Kemudian ibu hamil tidak boleh stres gitu ya. Itu perlu disiapkan bagaimana ayah bunda baru ini menyesuaikan diri sehingga kehamilannya itu berjalan lancar. Banyak sekali hal-hal yang harus dijaga selama kehamilan. Nah, di usia dini ini perlu banyak belajar karena kan belum pernah pengalaman ya. Setidaknya kalau pernah ikut merawat tantenya yang pernah menikah, pernah hamil atau punya adik kecil tetangga gitu, mungkin bisa banyak yang dipelajari dari sana. Sehingga harapannya sih kalau hamil di usia muda itu banyak belajar. Banyak kok situs-situs internet yang bisa dipercaya, misalnya dari Fakultas Psikologi UGM, belum dari kami psikolog pendidikan. Jadi ada share tentang bagaimana mengelola emosi, mengelola jalannya hari-hari ya. Ketika kehamilan itu karena kehamilan selalu ada perubahan mentalnya, perubahan kesehatan bagi ibu, sehingga itu harus dipikirkan bersama. Tidak hanya suami istri, tapi juga kakek neneknya juga ikut memikirkan, dan itu kadang-kadang rempongnya adalah ikut campurnya orang tua. Kita pengennya santai gitu, orang tua meminta kita untuk misal di tanah Jawa nih 7 bulanan dirayain mengadakan selamatan lah untuk apa-apa gitu. Nah, untuk anak-anak milenial nih sekarang pada menolak ya untuk melakukan ritual-ritual budaya. Nah, itu kadang-kadang otoriternya orang tua kita, pola asuh yang lama itu dipaksakan ke kita. Tapi enjoy aja tuh, mereka juga mau kok bantuin masak, bantuin itu, sehingga sebisanya ibu hamil yang sisi perempuannya itu bahagia aja gitu. Jadi kan semua kondisi lingkungan kita nggak bisa prediksi, nggak bisa kita kendaliin bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap mertua gitu ya. Sehingga si mama baru ini mesti belajar untuk mengelola diri. Kalau dari mental dan kesiapan kehamilan itu berlanjut sampai nanti anaknya lahir, mental ibunya tentu dipelajari terus, disiapkan terus gitu ya. Bahu-membahu lah sama istrinya. Kemudian kalau tipe parenting yang cocok nih, kan lupa tuh Pak bilang Iya. itu ingat banget ya, syarat. ya, yang mana? Parenting tadi yang kalian belum tahu? Ya terakhir Pak, Permisif. Permisif ini sudah banyak dilakukan. Tahu nggak yang anak-anak yang dimanjakan? Ya. Apa-apa boleh, minta apa aja dikasih tanpa mamuk, karena terbiasa apa-apa dikasih, itu permisif. Jadi orang tuanya tidak punya rasa tega atau tidak punya kendali atas keinginan-keinginan anaknya, sehingga pada akhirnya kerepotan sendiri pada suatu saat mungkin ya ekonominya sedang turun atau kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak bisa menuruti keinginan anaknya, itu akan jadi masalah. Nah, yang saya bilang tadi 3 tipe parenting ini sebenarnya baik, cuma disesuaikan dengan usia anak. Waktu kita melatih anak tentang baik buruk, apa yang kotor, apa yang bersih, itu harus otoriter. Nah, itu kotor, jangan ke situ, harus pakai sendal. Itu untuk semua yang menjaga kesehatan, untuk semua tentang norma, itu harus otoriter. Tidak boleh tidak konsisten. Suatu saat boleh, suatu saat tidak boleh, itu enggak. Jadi otoriter dalam hal-hal yang paling krusial harus dijaga. Kemudian demokratis itu tentang segala sesuatu yang bisa dirundingkan. Misalnya kamu besok liburan mau jalan-jalan kemana, anaknya pengen kemana, bapaknya pengen kemana. Oh ya, tunggu, kita hitung duit mama dulu ada segini, jadi yang memungkinkan adalah pergi ke sini. Jadi semua happy. Itu hasil musyawarah seluruh keluarga, itu demokratis. Kalau yang permisif itu tadi
dibebaskan banget, anaknya minta apa kasih, ikut. Itu baik ketika anaknya sudah mulai beranjak lepas dari remaja. Oke, nak, kamu pengen kuliah di mana? Anaknya pengen kuliah yang sebenarnya mamanya, kamu kok ke situ sih? Mama nggak pengen ke situ ya. Jadi asalkan anak tahu konsekuensinya, kita kasih tahu dulu nih. Kalau kamu milih ini, akibatnya ini. Kamu akan berada di lingkungan yang begini, itu dijelaskan dengan pengetahuan orang tuanya. Pasti kan orang tua lebih banyak ya wawasannya. Terus beritahukan ke anak. Ternyata kalau anaknya pengen, ya sudah, kita permisif, kita berikan izin, tetapi kemudian beri batasan bahwa kalau kamu tidak sanggup dengan konsekuensinya, jangan. Jadi mama beritahu bahwa, papa beritahu bahwa kemungkinannya bakal begini-begini, kamu sanggup atau tidak? Gitu. Misalnya anaknya nih mau jadi udah lulus kuliah, mau jadi PNS atau mau buka usaha sendiri. Nah itu orang tua harus permisif, nggak boleh lagi otoriter, jangan lah ya. Karena anak sudah mulai dewasa, jadi kehidupannya boleh ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah disitulah peran ketiga tipe yang di psikologi pasti sering dilatihkan ke para parent. Kami biasa ngisi parenting di sekolah-sekolah, di wali murid, sehingga itu sering kami latihkan ke orang tua. Mbak, kalau misalnya untuk pasangan usia dini, tipe parenting apakah yang harus diterapkan? Soalnya kan kita bisa melihat bahwa era ini kan sudah berbeda, di mana mungkin kalau yang otoriter itu kayak udah nggak zaman lagi, sedangkan mungkin saat ini kayak butuh kedekatan antara anak dan ibu yang agar jaraknya nggak tercipta. Oke. Kalian milenial, punya anak lebih milenial lagi, kritis itu kuncinya. Kalau anak sekarang itu memperoleh informasi bisa dari mana saja, tinggal klik aja, tinggal buka aja. Jadi ketika keinginannya tidak dipenuhi, lalu dia membuat alasan-alasan, itu pinter banget bikin alasan. Karena dari ini katanya gini, dari ini katanya gini gitu ya. Nah, sebaiknya sih bersahabat gitu. Jadi demokratis iya, tapi perlu otoriter dalam hal-hal tertentu, misalnya tetap sholat ya nak, tetap ibadah ya nak, gitu. Itu tidak boleh ditawar gitu. Ya otoriternya dengan kelembutan juga ngasih taunya. Kalau zaman dulu kan mungkin pernah denger ya dikerasi sampai dipukul gitu ya. Ini zaman sekarang udah nggak bisa. Anak-anak sekarang ketika ditegur lebih ngeyel lagi, ketika dikerasin lebih berontak lagi, sehingga sekarang merdeka belajar dan merdeka berpikir anak-anak itu sangat kritis, sehingga caranya adalah bersahabat. Nah, mama tahu, mama sedikit info loh tentang ini, kamu suka nggak soal ini gitu. Jadi ajak anak untuk berdiskusi, kita kasih tahu pelan-pelan, dan dia juga pahamnya smooth aja, dikasih sedikit dia paham, kemudian digiring opininya, oh iya ma itu bagus ya gitu, sehingga anak kemudian menjaga diri sendiri dari hal-hal yang kita larang tanpa dia kerasa dilarang. Nah itu berarti mama papanya harus belajar komunikasi yang efektif. Biasanya bentuk kesalahan orang tua zaman sekarang itu karena gadget ya. Gadget tuh dikasihkan full time karena mama papanya juga full kerja. Supaya anaknya nggak rewel tuh dikasih, tapi itu jadi dilema juga ya. Jadi bumerang karena anak akan mudah banget mengakses hal-hal yang belum waktunya dan itu negatif efeknya. Jadi mama-mama sekarang masih suka sosialita nggak sih? Masih suka main. Orang tua yang masih muda ya, itu masih suka main, masih suka bersosialisasi yang gimana, sehingga kurang touching ke anaknya. Karena seakan-akan anaknya nggak rewel karena dipegangi gadget. Itu yang mesti diperbaiki, yaitu kedekatan. Cinta kasihnya itu nggak terasa ke anak karena papa mamanya merasa sudah memberikan fasilitas
seakan-akan sudah beres tugasnya sebagai orang tua. Nah, kedekatan itu yang kurang bentuk. Lalu terakhir Mbak, maaf, untuk saran kepada mereka yang sudah menikah, lalu mungkin untuk mereka yang belum menikah tapi mungkin sudah akan menikah, itu sedikit aja Mbak terakhir. Satu aja nanyanya, satu-satu. Sarannya Mbak. Oke. Mereka yang Untuk yang belum menikah. Yang tadi belum yang menikah. sudah menikah kan sudah banyak. Yang belum. ya, yang belum menikah. Yang belum menikah banyak-banyak menggali informasi, belajar tentang persiapan pernikahan. Karena jangan menerjunkan diri ke dalam sesuatu yang belum diketahui ilmunya. Jangan sampai hanya mengalir saja hidupnya, pada saatnya harus bekerja, pada saat harus menikah. Oh, aku menikah karena umurku udah 25, cuman gitu. Jangan ya, tapi sebelum itu prepare dulu seperti apa pernikahan, sehingga nggak kaget ketika masuk ke dalam pernikahan, ternyata banyak sekali yang harus dihadapi, banyak sekali yang berpotensi konflik di antara berdua. Jadi mohon sekali kekompakan pasangan, kelola emosinya, itu yang paling utama. Saya minta anak-anak muda berlatih pelayanan dengan ketulusan sehingga bisa mengelola kesabaran. Gitu. Luar biasa. Pokoknya. Terima kasih Mbak atas segala informasi Terima yang telah kasih diberikan juga. kepada kami. Semoga bermanfaat ya. Iya, kami berharap bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Baik, sekiranya demikian kami undur diri untuk segmen 2 ini. 89,4 Dimensi FM. Lihat Lihat dari berbagai dari sudut sudut pandang. pandang. Sampai jumpa. Yeay.
109.4 FM di Macy Radio. Melihat dari berbagai sudut pandang. Namaku Angel. Aku adalah siswi SMA terkemuka di Jakarta. Aku bukanlah siswi biasa. Sejak kelas 1 SMA hingga saat ini, aku duduk di bangku kelas 3, tak pernah sekalipun aku menduduki peringkat 2. Ya, aku selalu berada di peringkat 1. Aku juga selalu menjuarai olimpiade tingkat kota dan provinsi. Bahkan, saat ini aku sedang berlatih untuk olimpiade tingkat nasional. Ini semua adalah perjuanganku sendiri. Orang tuaku, mama dan papaku tak pernah sedikit pun mendukung aku. Memang, aku tak pernah kekurangan uang. Makan dan sekolahku semuanya terjamin. Bahkan, aku selalu diantar jemput oleh Pak Supri ke sekolah. Juga ketika aku ikut lomba di mana-mana. Segala fasilitas yang kubutuhkan dan kuinginkan selalu tersedia di depan mataku. Tapi, ketika aku berada di dalam masalah, mama dan papa tak pernah ada. Mereka selalu sibuk dengan dunianya. Mah, besok aku ke... Ya, halo. Oh, iya. Besok kita ketemu di London ya. Malam ini saya berangkat. Ya. Aku hanya bisa diam saja. Aku tidak ingin mengacaukan pekerjaan dan pikiran mama. Papa, aku mau cerita. Aduh, sebentar ya sayang. Papa harus selesaikan deadline malam ini. Sudah ditunggu klien. Lagi-lagi, orang tuaku tidak bisa meluangkan waktunya untuk aku. Padahal, besok aku olimpiade tingkat nasional di Bali. Juara 1 Olimpiade Sains tingkat nasional bidang astronomi diraih oleh Angela Putri Kusumojoyo. Hari ini aku pulang dari Bali. Aku senang sekali. Tak sabar bertemu mama dan papa. Pasti mereka bangga padaku. Tapi bukannya mereka tidak di rumah ya? Sudahlah kalau gitu. Sini lo Angel. Sok banget sih baru juara 1 aja. Lo pantas dapat kayak gini, lo kayak anjing. Mampu. Awas ya lo kok beli lapor ke guru, mah. Kenapa sih teman-teman membenci aku? Apa salah dan diriku? Dan kenapa semua orang tidak ada yang bisa mengerti aku? Mama, papa, tidak ada di sampingku ketika aku membutuhkannya. Pekerjaannya jauh lebih penting dari aku. Padahal aku anak satu-satunya. Tuhan, mengapa dunia ini tidak adil bagiku? Apa memang aku tidak pantas untuk hidup lagi di dunia ini? Kalau begitu, aku mati saja. Angel, mama sudah pulang nih. Papa juga loh. Angel! Nah, maafin mama. Angel! Kini, aku baringkan jiwaku yang sumbang, jiwa yang penuh guncangan dan patah arang. Kini, aku istirahat dengan hati yang tersayat, badan yang melumat, tak berdaya dan tak kuat. Kini aku pergi ke pelabuhan harapan, jauh berjalan di basuh kenangan. Ialah kebahagiaan yang terakhir melintas di ingatan.
Aku sudah selesai. Kini aku meringkuk. Dasar dungu. Dia Curus, culun, curus, Pecundang. culun, curus, culun, jelek, Dasar dungu. culun. Apa sih salahnya jadi diri sendiri? Manusia nggak ada yang sempurna kali. Kenapa kalian menuntut aku untuk menjadi seperti yang kalian mau? Menurut data dari KPAI pertanggal 30 Mei 2018, terdapat 36 kasus kekerasan dan bullying pada anak di Indonesia. Catatan kasus ini setara dengan 22,4% dari total kasus yang tercatat di KPAI. Satu-satunya cara untuk kamu bisa survive, bodo amat, dan jalan terus adalah dengan mengontrol dirimu sendiri. Kamu berhak menutup telinga untuk ucapan sampah dari orang yang tak punya peran dalam hidupmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dimensi Radio. Boy, ini lagu apaan sih? Enak banget nggak sih didengar? Belum juga didengar udah bilang enak. Jadi teman, inilah saya pelin yang berjudul That's the Way, dan sebenarnya aku menyanyikan lagu ini itu juga berkaitan sih dengan topik yang kita bicarakan tadi tentang parenting, pernikahan dini, anak dan orang tua, dan aku rasa pendengar juga bisa terhibur dari sebuah lagu ini yang akan aku nyanyikan spesial untuk kalian semua. Wah, keren banget nggak sih, Seekers? Seorang announcer di Dimensi Radio pengen bawain lagu buat kita semua. Yuk, langsung aja didengar. I don't know how I'm gonna tell you. I can't play with you no more. I don't know how I'm gonna do what Mama told me. My friend, the girl next door. I can't believe what people saying. You're gonna let your hair hang down. I'm satisfied to sit here working all day long. You're in the darker side of town. When I'm out, I see you walking. Why don't your eyes see me? Could it mean you found another game to play? What did Mama say to me? That's the way, oh, that's the way it's gonna be. Mama say that's the way it's gonna stay. Wah, gimana sih, Kers? Bagus banget nggak sih maknanya? Ya, bolehlah, boleh. Jadi sebenarnya lagu ini tuh dari liriknya yang menyanyikan tadi itu berceritakan tentang relasi antara ibu dan anak sih, lebih ke ibu. Kan aku bilang mama juga kan tadi. Terus di lagu ini tuh sebenarnya konflik antara ibu dan anaknya itu berujung pada resolusi bahwa akhirnya si anak itu mengerti apa yang dibilang sama orang tuanya itu benar. Ketika sebelumnya dia merasa bahwa ibunya itu melarang, ibunya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu pada dirinya yang dia tidak setujui. Tapi akhirnya dia sadar ketika beranjak umur bahwa apa yang dibilang sama orang tuanya itu ada maknanya dan berimbas positif pada kehidupan dia selanjutnya. Nah, Seekers, gimana tuh sebenarnya kita tuh terkadang sebagai anak, kita kurang memahami apa maksud dari orang tua. Sebenarnya baik kan, baik maksud dan tujuan mereka. Nah, itu dia, Seekers. Lagu ini sebagai penghujung acara kita. Terima kasih telah mendengarkan Dimensi News dan Dimensi News lainnya.
Kami segenap kru Dimensi Radio pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Preview. FM Dimensi Radio Melihat dari berbagai sudut pandang.